Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Lagi-lagi gua mau ngobrol ringan aja ini soal masalah Manchester United apakah butuh striker baru ya. Ini kita ngomong untuk musim panas tahun ini karena ya bursa Januari kan sudah ditutup ya. Jadi tidak mungkin mendatangkan pemain baru kalau memang ingin untuk mendatangkan pemain baru ya. Kenapa gue bahas hal ini? Karena paling tidak dari dua penampilan terakhir di dua kompetisi yang berbeda, di Piala FA dan juga di Liga Inggris, di mana Manchester United cukup seret ya golnya. Menghadapi Middlesbrough hanya bisa mencetak satu di antara sekian banyak peluang, termasuk penalti yang gagal dari Cristiano Ronaldo, tiang ya dari Jadon Sancho, mistar dari Jadon Sancho, dan tiang dari Bruno Fernandes. Pun ketika menghadapi West Ham United bahkan harus menunggu sampai menit terakhir atau bahkan detik terakhir untuk mencetak gol kemenangan ya kan. Menghadapi Brentford pun juga demikian, dimana ya di babak pertama kita nyaris tidak berkutik ya menghadapi Brentford. Bagaimana ini? Apakah kita memang butuh pemain baru di sektor lini depan atau tidak? Nah, ini kalau menurut gua cukup menarik ya, karena di musim panas tahun ini Manchester United ini ada beberapa pemain yang selesai, pemain depan utamanya. Sebut saja Edinson Cavani yang kontraknya selesai. Lalu siapa lagi ya penyerang, Cristiano Ronaldo pastinya yang akan menyisahkan satu musim lagi ya kan dari musim panas tahun ini. Artinya musim panas tahun depan dia akan selesai. Umurnya dia sekarang berapa nih, baru saja ulang tahun kan, ke-37. Lalu ya walaupun dia memang masih bagus, masih fit ya, artinya dari sisi fisik itu beda lah dengan beberapa pemain di usianya. Lalu tentu saja kasus yang menimpa Mason Greenwood ya, itu kan juga berpengaruh ke kedalaman skuad, utamanya soal masalah penyerang ini. Lalu bagaimana kualitas ya dari seorang Marcus Rashford ya kan, Jadon Sancho yang masih belum seperti yang diharapkan ya. Lalu bagaimana juga keadaan pemain-pemain muda seperti sebut saja Anthony Elanga, Anthony Martial pun juga demikian, yang sampai sejauh ini lebih memilih untuk tidak memperkuat tim ya kan. Dia ingin dipinjamkan, ingin keluar. Ya sebenarnya kan dia ingin pindah secara permanen itu kalau tidak salah, cuman klub tidak mengizinkan, inginnya sebagai pinjaman dulu, dan kebetulan ada Sevilla yang ingin menebusnya. Jesse Lingard yang pastinya akan lepas. Ini bagaimana sih, kita butuh pemain penyerang atau pemain karakter penyerang yang baru tidak untuk di Manchester United ya. Kalau menurut gua kalau yang kita bicarakan ini adalah musim panas tahun ini, sepertinya sektor ini akan akan mendatangkan pemain baru sih kalau menurut gua. Praktis karena gua nggak tahu ya Edinson Cavani itu akan dipertahankan atau tidak. Kalau gua secara pribadi sih, kalau seandainya kan pilihannya dipertahankan atau tidak, gua suka pertama ya Edinson Cavani ini dari cara dia bermain ya kan, passionate, dia bermain penuh semangat, sangat profesional. Cuman dari 2-3 penampilan terakhir, atau sebenarnya bukan cuma 2-3 penampilan terakhir, ada penampilan ya beberapa penampilan lah ya, 3 penampilan terakhir. Kemarin dia nggak main ya, tapi tetap 3 pertandingan terakhir menghadapi Wolves itu yang paling gue inget banget, menghadapi Burnley pun juga demikian. Terlihat ada penurunan di sana ya, ada penurunan. Memang betul dia terlibat di gol ketika menghadapi West Ham United, tapi kalau dilihat sepanjang pertandingan penuh ya, atau di pertandingan-pertandingan yang dia bermain dengan menit bermain yang cukup banyak, itu kan apa ya, impactnya tuh kok tidak sekeren kalau gue bisa bilang ya, dibandingkan musim lalu. Itu nomor 1 ya, terlihat ada penurunan. Lalu nomor 2 adalah ya kondisi fisiknya dia, di mana dia ini tidak bisa tersedia 100% di tiap musim, paling tidak melihat 2 musim terakhir ini ketika dia memperkuat Manchester United. Lalu kalau dilihat gajinya dia yang cukup besar ya kan, dari situ gue berpikir nampaknya
ya mungkin dia akan selesai di Manchester United musim panas nanti. Satu-satunya hal yang menurut gua yang sisi positif dari Edinson Cavani ini adalah profesionalismenya dia. Artinya dia tidak masalah ketika ada Cristiano Ronaldo di tim ini, ketika nomor 7-nya harus diserah terimakan ke Cristiano, dia buat dia oke-oke aja gitu. Dan ketika dia tidak bermain, artinya dia bermain dari bangku cadangan maupun jadi starter, dia itu tidak masalah menurut gua, menurut dia ya. Dan ini terlihat benar dia selalu attitude-nya positif. Dan menurut gua ini sisi positif gitu, karena tidak semua pemain suka dengan status seperti Edinson Cavani. Artinya ya kadang dicadangkan, kadang tidak kan, sekalipun dia sebenarnya punya nama besar. Nah, balik lagi, apakah kita butuh pemain depan baru? Kalau menurut gue sih iya ya, sepertinya kita butuh paling tidak satu pemain lah ya, terutama untuk musim depan ini, di mana Cristiano Ronaldo yang notabene sekarang ini adalah jadi pemain andalan di kita. Ini kan usianya sudah 37, kemampuan fisiknya tidak bisa dipungkiri, nah semakin turun. Sementara kalau kita melihat ya di 2-3 pertandingan terakhir paling tidak ya, maksud gua 3 ini adalah Brentford ketika di babak pertama. Artinya kan kita sering kesulitan untuk mencari solusi untuk ya mencetak gol gitu ya. Sekalipun tentu saja ini kan pekerjaan atau usaha tim. Memang betul sih, tidak bisa dibebankan hanya ke salah satu atau dua pemain saja. Paling tidak di pertandingan terakhir menghadapi Middlesbrough terlihat sekali sektor sayap kita agak kurang. Sayap penyerangan maksud gue ya, Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford ini tidak secara stabil berhasil melakukan penetrasi yang tajam ke dalam menurut gue. Jadi mungkin kalau mau diperkuat juga sektor sayap juga bisa. Sayap serang maksud gue. Fakta bahwasannya Jesse Lingard akan meninggalkan Manchester United kan kemungkinan sangat besar sekali musim panas ini. Sudah tidak ada Mason Greenwood juga di sana. Elanga menurut gua masih terlalu hijau ya. Dia memang bagus tapi menurut gua masih belum konsisten. Plus juga bagaimana penampilan Marcus Rashford. Ini kan PR sebenarnya dari tim kepelatihan Ralf Rangnick paling tidak sampai dengan akhir musim ini, bagaimana bisa meningkatkan performa dari para penyerang sayapnya, Jadon Sancho, Marcus Rashford ya kan, termasuk juga Elanga di sana. Nah, menurut gua sih ya kita bahkan hampir wajib ya untuk mendatangkan satu penyerang sayap lagi, atau bisa penyerang sayap atau penyerang tengah ya. Gue sih lebih pengen penyerang sayap sih sebenarnya. Dan kalau gue ngelihat ini dari daftar pemain yang tersedia ya, artinya kontraknya selesai bisa diambil secara gratisan, ini ada Kylian Mbappe yang sudah pasti hampir ke Real Madrid ya kan. Ousmane Dembele juga ada di sana. Apakah betul rumor kita akan mengambil Ousmane Dembele? Ini juga menarik jadinya ya kalau gua melihat, wah kita butuh penyerang sayap dengan keadaan Greenwood yang seperti itu ya kan, lalu Jesse Lingard cabut. Gua nggak tahu apakah Amad Diallo akan bisa jadi pemain inti masuk ke tim utama untuk musim depan. Ya kalau bisa iya, apakah banyak pertanyaan sih di sana yang akhirnya jadi berpikir, wah apakah ini menuju ke Ousmane Dembele? Walaupun tentu saja gue kalau ngeliat track recordnya Ousmane Dembele agak ngeri juga ya. Dia di Barcelona gaji tinggi, banyak cedera ya kan. Lalu ada pemain Argentina Juventus ya, Paulo Dybala, ini menarik juga ya. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah dia bisa nyetel dengan permainan di Liga Inggris. Kita punya pengalaman yang tidak cukup bagus dengan pemain Argentina di sayap ya kan. Yang terakhir adalah tentu saja Angel Di Maria, yang dimana ya tidak cukup sukses. Yang ini menarik adalah ada nama seorang penyerang kanan ini, winger dari Real Sociedad, mantan pemain Manchester United, siapa lagi kalau bukan Adnan Januzaj. Nah, menarik ya. Gimana kalau Adnan Januzaj didatangkan lagi di Manchester United? Gue sih melihat bagaimana Adnan Januzaj ini punya peran cukup besar di Real Sociedad, utamanya di sisi penyerangan ini menunjukkan dia ya ada perkembangan yang cukup bagus ya. Sekalipun mungkin tidak semasif yang dulu diperkirakan ketika dia masih memperkuat Manchester United. Ya itu gua akuin sih. Tapi ya bagaimana tidak, pada saat itu dia masih cukup muda dan kita mengalami perubahan manajer yang cukup sering ya, dari Sir Alex ya kan, lalu ke David Moyes dan lain-lain. Itu saja mempengaruhi perkembangan dari sang pemain sendiri.
ya itu sih kalau menurut gua nih, ya ada nama-nama seperti Luis Suarez dan lain-lain, ini menurut gua enggak lah ya. Cuman again balik lagi ke pertanyaan, apakah kita butuh penyerang? Gua pikir kok selain gelandang bertahan ya, gelandang tengah, gelandang bertahan dan juga gelandang tengah, karena Paul Pogba ada kemungkinan kan dia cabut. Artinya kita di lini tengah paling tidak butuh 2 pos nih. Lalu di lini depan ada 1 pos lagi. Jadi menurut gua dan ya ini lini depan ya, penyerang. Jadi di situ gua berpikiran ya kita butuh pemain penyerang baru ya tampaknya ini. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah pemain seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ini juga menarik karena dengan adanya Cristiano Ronaldo, gue sih tidak berpikir kita akan mendatangkan pemain dengan status kebintangan yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Artinya kalau kita ingin mendatangkan pemain seperti Haaland kayak gitu sih menurut gue kok agak sulit ya. Mungkin kita akan mendatangkan pemain yang bagus ya. Harganya pastinya akan mahal karena siapapun yang diambil oleh Manchester United itu akan mahal. Cuman status kebintangannya mungkin tidak tidak seperti Cristiano Ronaldo begitu. Nah, siapa itu gue belum begitu dapat sih ya, mungkin teman-teman kalau setuju dengan gue ingin mendatangkan penyerang kira-kira siapa. Nah, bisa drop di kolom komen. Itu juga kalau setuju ya kita untuk mendatangkan pemain baru penyerang, atau punya usulan lain nih. Wah, Bang, gue ngeliatnya bukan penyerang tapi sektor lain. Nah, bisa juga drop di kolom komen pemain siapa yang diinginkan. Kurang lebih demikian ngobrol dengan amatiran ala gue nih. Kesimpulannya sih ya gue sih merasa butuh ya penyerang baru atau pemain dengan karakteristik penyerang, mau itu penyerang tengah, mau itu penyerang sayap untuk menghadapi musim depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.